Oke. Jadi oke, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari risetnya, ini 28% dari penduduk Indonesia itu sebenarnya mengalami kebangkrutan ya. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita menghitung rata-rata pendapatan itu sekitar 4,3 juta. 4,3 juta. Sementara kalau kita lihat pengeluaran itu sampai sekitar 5,8 juta, bahkan mungkin bisa lebih ya. Bahkan mungkin bisa lebih itu per bulan. Jadi kalau kita melihat untuk standar pendapatan minimum itu sebenarnya hampir 28% penduduk Indonesia itu bisa dimasuk kategori broke atau bangkrut. Gitu. Kita mengalami defisit malah, defisit sekitar 1,5 juta per bulan. Gitu. Nah, salah satu kendalanya, ya ini salah satu penyebabnya yang coba kita lihat itu masyarakat Indonesia ini, ya ini sudah menjadi rahasia umum sih sebenarnya. Masyarakat Indonesia itu memang mereka hidup itu dari gaji pas-pasan. Cuman yang jadi masalah gaya hidup mereka ini yang hedonis. Gitu. Ya, ya bahasa kerennya mungkin ya biar miskin asal sombong lah. Gitu. Itu yang sering kita dapati dan memang menjadi kenyataan hidup ya. Di sekeliling kita banyak yang seperti itu atau mungkin menjadi salah satu sifat kita sendiri. Nah, oke. Nah, Nah, di sini kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba untuk merubah mindset kita, mendapatkan satu mindset yang baru. Ya semoga dengan mindset yang baru ini kita juga bisa mendapatkan hasil yang baru ya, tidak seperti orang yang kebanyakan gitu. Oke. Nah, jadi kita di sini you want to make some money, apakah kita ingin membuat atau menghasilkan uang? Nah, ini sudah pasti ini pertanyaan yang sebenarnya sudah menjadi apa ya, kewajiban kita semua lah, semua manusia itu hidup ya pasti itu memang mereka harus menghasilkan uang ya, mereka harus menghasilkan uang, mereka harus punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, kalau kita berbicara ini sekedar kata-kata ya dari almarhum Bob Sadino, itu bisnis apa yang bagus? Ya jawabannya bisnis yang dijalankan, bukan hanya ditanyakan terus. Nah, maka kami ini di sini ingin menyampaikan ya, kami menyampaikan salah satu peluang bisnis. Ya kembali lagi ke teman-teman nanti apakah memang bisnis ini menjanjikan atau tidak itu kembali ke teman-teman. Nah, di bisnis ini ya satu hal yang saya suka dari bisnis ini adalah kita itu bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Kenapa? Karena bisnis ini bisa saya lakukan dari manapun, kapanpun. Nah, contoh misalnya sekarang nih banyak daerah yang harus work from home ya. Itu bisnis konvensional banyak yang tutup gitu karena wabah corona dan sebagainya. Nah, cuman kalau dengan bisnis yang kita jalani sekarang, ini kapanpun dimanapun dan kita tidak harus menyita seluruh waktu yang kita miliki. Kita masih bisa punya waktu untuk keluarga dan sebagainya atau menjalankan pekerjaan yang lain. Oke, nah ini. Nah, bisnis ini kembali lagi karena saya berbicara bisnis, otomatis yang kita bahas ini kembali lagi kembali ke dunia dagang sebenarnya. Kembali ke dunia dagang. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, di sini ada pasar online dan konvensional ya. Dulu mungkin kita lebih banyak ke konvensional ya, sekarang pun masih banyak yang konvensional. Cuman ya konvensional ini kan kita tahu itu ruang lingkupnya terbatas. Gitu, ruang lingkupnya terbatas pada satu daerah tertentu. Terus pembeli atau user mereka itu juga terbatas untuk orang-orang yang di sekitaran situ saja. Bagaimana caranya mengembangkan pasar konvensional ini, mau tidak mau kita harus beralih ke pasar online, di mana pasar online ini tidak terbatas waktu. Sekarang kan lagi marak tuh pasar online, ya sampai makanan pun, ibu-ibu pun ini kalau mau belajar tuh kebanyakan sekarang sudah online lah, ya. Nah, terus perkembangan zaman kita lihat, dulunya itu dari segi alat komunikasi saja yang kita lihat. Yang dulunya itu kita cuma menggunakan telepon rumah ya, seperti ini. Telepon rumah yang terbatas, cuman sekedar say hello dan sebagainya. Untuk berbicara lama-lama pun ya kita masih menghitung mungkin biayanya dan sebagainya. Nah, sekarang seiring perkembangan teknologi,
sudah mulai ada handphone ya, Android, gitu. Menggunakan Android, Symbian atau mungkin yang seperti Apple dan sebagainya. Itu bahkan data pun atau pekerjaan-pekerjaan kita di kantor pun itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan handphone ini. Jadi komunikasi kita tidak terbatas cuma sekedar berbicara saja. Dalam bentuk tulisan jadi, dalam bentuk suara jadi, atau bahkan mungkin dalam bentuk video. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus mau tidak mau harus kita ikuti karena perkembangan zaman ini tidak bisa terelakkan lagi ya, tidak bisa terelakkan lagi. Tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan dalam perkembangan tersebut. Nah, salah satu bisnis yang sekarang lagi marak itu adalah trading. Nah, ini bahasa keren lagi Pak ya, trading. Trading sih sebenarnya kalau di Indonesia kan itu tetap dagang ya. Ya cuman biar keren itu kembali ke kita gunakan bahasa trading lah. Sama halnya kalau laundry gimana pun kerennya, besarnya tetap tukang cuci lah kalau begitu. Oke, jadi salah satu bisnis yang menjanjikan sekarang itu adalah trading. Nah, tapi tradingnya kayak gimana? Tradingnya ini kita online juga dalam bentuk nilai langsung ke bursa dunia. Di sini kita bisa transaksi mau forex exchange atau kita berbicara tentang mata uang asing atau mungkin energi seperti oil atau komoditi ya seperti emas. Jadi bukan lagi seperti konvensional ya ke toko emas beli emas terus simpan di rumah, itu bukan lagi seperti itu ya. Nah, dalam trading atau dalam dagang itu transaksinya juga ada dua ya. Jadi ada transaksi jual beli. Kalau di trading sih biar keren itu disebut buy sell atau ask bid. Nah, itu. Nah, di mana dalam setiap transaksi ini selalu ada profit dan loss. Bahkan dalam dagang konvensional pun ada profit dan loss-nya juga. Kalau di dagang konvensional mungkinnya ya kalau barang nggak laku otomatis kita loss ya. Apalagi kalau barang yang kita perdagangkan itu adalah barang-barang yang mungkin punya waktu kadaluarsa ya atau expire. Kalaupun ada yang mengatakan lah barang jualan saya kan bukan makanan Pak, saya pakaian misalnya ya. Pakaian juga ada expirednya. Expired dalam arti udah bukan modenya lagi, udah bukan zamannya lagi pakaian dengan style seperti itu. Bisa saja ya, bisa saja. Oke. Nah, tadi itu gambaran tentang apa sih itu trading. Jadi trading itu ingat ya, di mindset kita harus tanamkan bahwa trading itu adalah dagang. Transaksinya sama dengan dagang, sell buy, dagang pun jual beli. Jadi nggak ada yang berbeda. Ya, ada pembeli, ada penjual, kita beli di harga murah, jual di harga mahal, begitupun sebaliknya. Ya, oke. Nah, tapi banyak yang menyangka bahwa trading ini sama dengan investasi. Oke. Nah, ini yang kita harus bedakan lagi ya. Nah, karena kalau investasi ini kita pasti tahu lah. Investasi ini dalam waktu yang panjang, jadi bersifat jangka panjang. Kita mungkin orang yang bermain deposit lah, atau misalnya investasi dalam bentuk tanah, properti, itu kan jangka panjang Pak ya. Nah, sini kita lihat trading lawan investasi. Jadi trading ini bisa kita lakukan kapanpun, hasilnya bisa kita lihat saat itu juga. Sementara investasi ini jangka panjang. Jadi jangan salah mengartikan trading itu masuk ke dalam kategori investasi. Ya. Nah, ada juga yang membandingkan antara trading dengan gambling. Nah, kalau kita berbicara gambling ini hal yang sebenarnya hal yang sensitif ya kalau kita berbicara gambling. Gambling ini berarti kita berbicara tentang judi. Ya kalau saya pribadi siapa sih yang tidak gambling di dunia ini? Kalau kita berbicara antara sekarang saya tidur, saya juga gambling Pak. Apakah besok saya masih bangun atau enggak? Apakah besok saya masih hidup atau tidak? Itu semua kan gambling. Pada saat saya mau buka usaha, mau dengan perhitungan yang matang pun, tetap hitungan gamblingnya akan ada ikut. Apakah usaha ini berjalan dengan lancar atau tidak? Sebagus apapun hitungan kita, pasti tetap ada risiko yang akan muncul. Ada kemungkinan-kemungkinan yang di luar dari rencana kita atau di luar dari plan kita. Yang kedua, kalau kita berbicara trading itu adalah gambling, boleh dikatakan gambling. Kalau seandainya pengambilan keputusan atau misalnya eksekusi di dalam market itu tidak didasari sebuah analisa yang bisa dipertanggungjawabkan.
Contohnya, kenapa sih Anda nge-buy, kenapa Anda membeli, terus kenapa Anda nge-sell atau menjual. Ini tanpa analisa yang masuk akal, ini bisa dikatakan gambling. Nah, contoh, tadi kami sempat cerita dengan salah satu teman ya, Pak Hendro, itu tentang trading by feeling gitu. Nah, kalau kita berbicara bisnis itu bisa dilakukan dengan feeling, berarti orangnya feelingnya bagus, boleh dong jadi pebisnis tanpa harus ada kemampuan berbisnis. Gitu. Orang yang bagus feelingnya boleh dong jadi pedagang besar tanpa harus mempunyai kemampuan dagang, gitu. Tanpa harus mempunyai ilmu dagang. Yang jelas feelingnya bagus lah. Nah, di sini kadang kita susah membedakan, betul nggak ini feeling atau sebenarnya dia lagi gambling. Gitu. Yang ketiga, kenapa trading ini kadang juga disamakan dengan gambling? Ya kembali lagi karena modal dengan resiko yang akan kita lawan di dalam market itu tidak imbang. Ya, tidak imbang. Nah, kadang kan kita nih mau dengan, Pak, saya ini pemula, Pak. Nah, bolehlah saya coba dengan modal kecil. Mau Anda pemula, mau Anda expert pun, kalau di dalam market tidak pernah mengenal itu. Di dalam market itu yang ada itu cuman ketahanan dana dan money management yang kita miliki. Nah, kalau kita masuk dengan modal kecil, terus melawan kekuatan market yang sampai 31 triliun dolar per satu candle itu saya rasa sudah masuk kategori gambling ya. Sudah masuk kategori gambling. Jadi, apalagi kalau kita tahu misalnya pergerakan market seharinya itu bisa sampai 3 atau sampai 10 juta per hari, sementara saya masuknya misalnya dengan 5 juta. Itu kan sama aja dengan gambling, Pak. Oke. Lalu kita berbicara investasi nih. Jadi tadi yang saya bahas bahwa investasi ini selalu jangka panjang. Contoh misalnya reksadana, deposito. Jadi investasi ini selalu berbicara tentang low risk tapi low return. Jadi risikonya mungkin kecil ya. Bahkan mungkin kadang orang bilang risikonya nggak ada, katanya gitu. Nah, cuman hasil yang kita dapatkan juga ini kecil kan waktunya yang sangat panjang. Nah, kalau untuk investasi untuk tabungan hari tua mungkin oke lah ya, oke lah. Tapi kalau kita berbicara ke bisnis ini nggak bisa. Nah, nah di sini ya kalau jadi dalam perusahaan-perusahaan yang perusahaan piala, ya, perusahaan piala yang mengarahkan kita atau menawarkan kita untuk bertransaksi di dunia trading, misalnya trading forex atau komoditi. Nah, kita harus tahu nih bagaimana legalitas perusahaan tersebut, ya. Nah, kita harus juga tahu gimana sih perputaran dana. Kok bisa ya saya transaksi masukin duit terus berdagang tanpa harus melihat apapun, itu nggak ada barang lah dan sebagainya. Tapi kok bisa nih duit berputar? Nah, di sini ada bagannya ya, jadi Anda bisa lihat bahwa ingat yang paling di atas nih kita lihat nih Menteri Perdagangan, ya, Menteri Perdagangan. Jadi bisnis trading ini memang masuk dalam kategori dagang, masuk dalam kategori dagang. Jadi bukan keuangan ya, bukan keuangan. Terus kenapa harus pakai uang misalnya, Pak? Ya karena kalau dagang kan butuh modal. Nah, uang yang Anda masukkan itu cuma modal, Pak. Tapi bukan duit itu yang menjadi sumber utamanya. Di dalam ini masukin duit ini kita harus gunakan sebagai modal dagang, keuntungannya kita putar dan sebagainya, ya samalah dengan dagang konvensional yang lain. Gitu. Nah, jadi di sini dari Departemen Perdagangan ini akan menunjuk beberapa badan pengawas. Nah, kalau untuk transaksi future misalnya atau trading forex, komoditi dan sebagainya itu memang ditunjuk satu badan pengawas, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Biasa disingkat tuh dengan BAPOMI. Nah, jadi untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang resmi di Indonesia, Anda boleh lihat langsung di situs bapopti.go.id. Nah, di situ Anda lihat kurang lebih ada 72 perusahaan ya yang ada di Indonesia. Masalah mana perusahaan yang lebih bagus? Ya saya rasa semua perusahaan bagus lah Pak ya.
tergantung bagaimana kita apakah kita paham dengan bisnisnya, apakah kita paham dengan rules-nya, itu saja sih. Oke. Nah, di mana dana ini? Dana ini nantinya ada sebuah lembaga ya kalau di perbankan itu biasa disebut LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, cuman kalau di dunia trading itu penjamin dananya itu adalah lembaga clearing berjangka Indonesia. Perbedaannya apa? Gitu. Jadi sama-sama sebagai lembaga penjamin ya. Cuman perbedaannya kalau LPS itu menjamin dana kita itu maksimal sampai 2M. Gitu. Menjamin dana nasabah itu maksimal sampai 2M. Sementara kalau clearing berjangka Indonesia, ini dia menjamin dana nasabah ini 100%. 100% dana nasabah yang masih tersisa di dalam ya. Misalnya nih Anda lagi transaksi terus terpaksa harus jual rugi ya, berapapun sisanya itu dijamin oleh lembaga clearing berjangka. Atau misalnya Anda transaksi, Anda berdagang terus dananya berkembang pesat, tetap dijamin. Dijamin dalam arti tidak akan terjadi gagal bayar atau gagal serah terima barang kalau Anda bermain fisik. Jadi misalnya nih perusahaannya sampai kolaps ya, perusahaannya sampai kolaps, bangkrut dan sebagainya. Anda tidak perlu takut. Karena Anda masih tetap bisa mendapatkan uang Anda, mendapatkan dana Anda yang ada di dalam lembaga clearing berjangka tersebut. Anda tinggal withdrawal ya bahasanya ya, Anda tinggal melakukan penarikan, sudah selesai. Ya walaupun mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin penarikannya nih harus secara manual, harus melalui tanda tangan dan sebagainya, harus membutuhkan waktu 1 kali 24 jam atau beberapa jam. Nah, ini yang kita berusaha tekan ya, kita berusaha tekan di BDMax itu. Jadi sistemnya sekarang di BDMax itu Anda melakukan withdrawal ini tanpa harus melapor berurusan dengan pihak kantor, Anda punya klien area sendiri. Nah, terus waktu penarikannya ini saya rasa sekarang adalah salah satu-satunya perusahaan pialang yang penarikannya tercepat mungkin di dunia ya, karena cuma membutuhkan waktu 5 menit. Gitu. Oke. Next ya. Nah, ini saya punya data nih, tapi ini data lama ya. Ini data lama, masih data tahun 2016, data 4 tahun yang lalu. Ini kenapa kita harus kami ini gencarnya untuk gimana nih teman-teman nih ikut ke dalam pasar modal ya, atau kita berbicara transaksi di bursa. Nah, karena kita lihat dari data 2016 saja, ya, nah, itu dari hingga Desember ya, itu data hingga Desember, itu jumlah investor itu sekitar 886.574 single investor identification. Nah, ya, itu ada peningkatannya kurang lebih 100%. Nah, 100%. Waktu tahun 2016 itu jumlah penduduk Indonesia itu per Desember itu sekitar 255 juta penduduk. Artinya baru sekitar 0,28% penduduk itu berinvestasi di pasar modal. Sementara negara-negara maju itu sudah hampir, malah ada yang mendekati sampai 50% masyarakat itu bertransaksi di pasar modal. Kenapa kita harus bertransaksi di pasar modal? Ya, karena gini, semakin banyak masyarakat ini, orang atau investor yang bertransaksi di pasar modal, transaksi dalam bursa sebuah negara itu, maka perekonomian di negara tersebut itu akan semakin membaik. Nah, ini program ini sebenarnya dimulai dari tahun 1998 ya, pas waktu kita mengalami krisis moneter gitu. Nah, itu. Oke. Nah, jenis pasar keuangan ini ada beberapa jenis ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih jenis pasar. Di sini ada pasar uang ya. Nah, pasar uang. Ini kita berbicara tentang dana jangka pendek. Jadi di sini pasar di mana diperjualbelikannya dana-dana jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dan disalurkan melalui lembaga perbankan gitu. Tepatnya sih kita bisa buka di bank ya. Kalau ada teman-teman nih orang bank paham lah yang ini. Nah, kita bisa lihat instrumennya di sini ya. Ada SBI ya, surat berharga Indonesia ini atau biasa juga disebut kayak surat-surat utang ya. Sertifikat deposito, kalau ini commercial paper dan lain-lain. Nah, itu
Terus yang kedua itu ada pasar modal. Pasar modal. Ini definisinya kita bisa lihat pasar di mana diperjualbelikannya dana-dana jangka panjang yang masih berbentuk surat berharga atau sekuritas. Ya ini kalau kita berbicara sih ini saham ya. Ini saham. Oke, ini saham. Nah, ini instrumennya ada saham, obligasi, reksadana, gitu. Nah, ada derivatif kayak future option, warrant. Nah, terus ada pasar valuta asing. Nah, pasar di mana diperjualbelikannya valuta asing. Tempat ini di bank atau money changer. Nah, ini kalau instrumennya kan mata uang aja ya. Jadi ini kalau pasar valuta asing ini sama lah kalau kita bermain fisik nih, jual beli mata uang asing, terus nanti jual lagi ke money changer atau langsung ke bank, gitu. Nah, yang terakhir ini ada pasar berjangka atau bursa komoditi. Nah, di mana diperjualbelikannya komoditi yang laku di pasar internasional. Tempatnya di BBJ, Bursa Berjangka Jakarta. Jadi bukan di bursa efek ya, karena kalau bursa efek ini kita masuk ke pasar modal, gitu. Nah, sebenarnya ini komoditi dalam bentuk kontrak berjangka atau future. Contoh kopi, karet, emas, minyak mentah, indeks saham, dan lain-lain. Nah, jadi maksudnya ini kontrak berjangka, ya kalau bahasa awamnya sih, saya bisa katakan ini sejenis seperti kalau misalnya kita belanja nih ya, itu PO. PO, jadi bukan, ya contohnya misalnya nih bulan depan saya misalnya butuh semen. Nah, sekarang saya ke toko bangunan tuh yang saya bayar tuh saya cuma dapat PO dulu. PO, nah, ini PO saya boleh saya pindah tangankan, boleh saya jual kepada siapapun. Itu kalau memang saya belum mau menggunakan barangnya ya. Jadi sistemnya hampir sama dengan itu. Jadi pada saat contoh misalnya nih saya bertransaksi emas di bursa. Jadi pada saat saya mengambil posisi atau entry posisi, maka saya langsung akan mempunyai kontrak berjangka, ya, atau ya bahasanya saya langsung punya PO ini diterbitkan oleh pedagang di bursa, bahwa saya mempunyai transaksi dengan nomor PO sekian sekian sekian, jumlah transaksi saya sekian di harga sekian, gitu. Nah, jadi nggak perlu langsung emasnya dikirim ke saya, gitu. Nggak perlu emasnya langsung dikirim ke saya. Nah, pada saat harga sudah naik di atas dari harga modal, ya, kalau saya ingin jual pun yang saya jual ini bukan dalam bentuk fisik lagi. Oke, yang saya jual ini adalah kontrak saya atau PO saya. Nah, pedagang ini wajib menerima, wajib membeli kembali. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Oke. Nah, ini perbedaan paling mendasar ya. Jadi ini ada 3 saham future dan tradisional. Nah, jam transaksi kita bisa lihat saham ini 8 jam. Ya. Sementara kalau di future atau trading forex ya bahasa umumnya ya, trading forex atau trading komoditi kayak gold itu 24 jam, 5 hari dalam seminggu. Sementara pasar tradisional ya standar juga sih 8 jam ya, buka pagi menjelang maghrib tuh tutup, sore tutup ya. Oke. Terus masalah tempat. Nah, kalau saham memang nggak butuh tempat kita. Future juga tidak perlu. Nah, sementara kalau tradisional atau konvensional, ini kita sangat perlu tempat. Minimal ya punya stand lah, atau punya toko atau apa. Gitu ya. Nah, terus kalau berbicara modal, saham harus modalnya besar. Kenapa saya katakan harus modalnya besar? Ya, karena kita tahu lah. Contoh misalnya nilai saham. Contoh sekarang yang agak murah tuh ya Antam ya, Aneka Tambang misalnya. Aneka Tambang itu sekitaran harga Rp900 per lembar. Nah, kalau saya mau beli satu lot, itu berarti saya butuh dana sekitar 90.000, sorry. Saya butuh dana sekitar 90.000. Nah, 90.000. Kalau misalnya nilainya naik dari 900 ke 1.000, coba Anda hitung keuntungan yang Anda dapatkan dengan satu lot. Itu cuma sekitar Rp1.000. Sorry, Rp10.000. Sekitar 10.000. Itu dari satu lot. Nah, sementara saya harus menunggu selama 8 jam. Ya kalau harganya naik. Cuman kan kita tahu saham nih kadang stuck di situ ya. Kadang stuck di situ. Nah, sementara kalau di future itu atau di trading forex atau di trading gold itu
modalnya tuh fleksibel, tergantung leverage atau daya ungkit yang Anda inginkan. Contoh misalnya ada yang menggunakan misalnya akun mini ya, akun mini yang boleh start itu misalnya di bawah dari 100 juta. Sementara ada juga yang reguler, kalau mau main besar dengan nilai lotnya, nilai transaksinya per satu lot itu modalnya bisa sampai di atas 100 juta. Jadi fleksibel, kalau future itu fleksibel. Nah, tradisional. Kalau kita berbicara bisnis tradisional atau konvensional, ya. Kalau saya berbicara sih modal pasti besar lah. Kenapa? Karena saya butuh tempat. Tadi kan kita lihat nih. Nah, di bisnis tradisional atau konvensional itu tempat sangat perlu. Nah, bagus kalau tempat saya sendiri. Ya kalau saya harus ngontrak. Gitu. Ini kan lebih banyak biaya saya terbuang untuk biaya kontrak. Sementara mungkin biaya ini bisa saya gunakan sebenarnya untuk menambah jumlah stok barang. Yang berikut yaitu butuh buyer. Apakah kita butuh pembeli? Di saham, iya. Kita butuh. Kalau ada yang cocok harga dengan saham kita. Kalau ada yang mau membeli saham kita. Ini kekurangannya kalau sahamnya. Kalau di future, ini selalu tersedia. Anda mau beli, ada yang jual. Anda mau jual, saat itu juga ada yang beli. Walaupun rugi, Pak. Ya, kalau Anda jual dalam keadaan rugi, ya langsung orang ambil, Pak. Anda jual dalam keadaan untung pun, ya langsung juga langsung tereksekusi. Berbeda kalau saham ya. Saham ini saya butuh harganya deal dulu, ada yang mau mengambil saham saya baru bisa transaksi. Itu. Jadi kalau seharian nggak ada yang minat dengan saham di contoh misalnya perusahaan A, jadi, maka saham saya yang ada di situ akan menggantung terus. Nah, sementara terus yang berikutnya ada di pasar tradisional atau konvensional. Ya, kita butuh pembeli. Contoh misalnya di pasar atau toko ya otomatis itu kita tahu lah, pasti kita butuh pembeli. Nah, peluang atau opportunity. Kalau kita berbicara peluang, ya, saham ini cuman one way, satu arah. Harus naik, Pak. Harus naik. Jadi hitungannya kalau kita di forex nih atau di trading forex, semua posisi itu adalah posisi buy. Beli di harga murah dan berharap harga ini naik. Cuman satu arah. Nah, gimana kalau harganya turun? Apakah saya bisa mengambil keuntungan dengan posisi yang berbalik? Nggak bisa. Ini kekurangan saham. Ya. Nah, sementara di future ini two ways. Dua arah. Mau naik, Anda tinggal beli, jual di saat mahal. Kalau dia mau turun, Anda tinggal ngambil posisi sell atau deal harga di awal, terus membeli barang atau mengambil posisi buy di saat harga sudah murah. Jadi dua arah. Ya, dua arah. Tradisional pun seperti itu, cuman satu arah. Ya. Selalu menjual di atas harga modal. Ya, jadi posisi transaksinya untuk saham dan tradisional itu cuma satu arah, semua posisi buy. Beli harga murah, jual di harga mahal. Gitu. Nah, terus kita berbicara kendali risiko. Nah, kalau di saham ya ada SL, ada stop loss. Kita bisa membatasi kerugian kita ya oke lah, kalau saya rugi sekian udahlah jual dulu. Apakah saat itu langsung terjual? Enggak. Kembali lagi saya butuh buyer yang mau membeli saham saya dalam keadaan murah. Gitu. Oke, terus kalau di future ya ada SL. Anda boleh pasang stop loss saat tersentuh stop loss itu saat itu juga tereksekusi. Jadi nggak nunggu-nunggu. Nah, kalau di bisnis tradisional atau konvensional itu tidak ada kendali risiko sama sekali. Pokoknya kalau Anda sudah beli barang, ini barang harus laku. Kalau nggak laku, berarti itu risiko. Itu risiko. Kita tidak bisa membatasi risiko itu. Nah, terus harganya itu dipengaruhi oleh apa? Nah, kalau saham ini cuma dipengaruhi oleh perusahaan itu sendiri. Saham BCA cuma dipengaruhi oleh BCA. Saham Antam misalnya, Aneka Tambang, itu cuma dipengaruhi oleh keadaan Antam saat itu. Nah, jadi kalau perusahaan ini tidak mengalami perkembangan signifikan, itu maka nilai sahamnya itu biasa-biasa akan berkembangnya susah. Nah, sementara kalau di future ini harganya itu dipengaruhi oleh dunia. Apapun yang terjadi di dunia, kebijakan-kebijakan apapun yang terjadi di dunia, konflik atau
apa ya, atau bencana alam dan sebagainya, ini sangat mempengaruhi harga yang ada di dalam future. Nah, yang ketiga ini adalah kalau di tradisional atau konvensional itu harga cuma dipengaruhi oleh lokal sekitar, ya, lokal sekitar. Contoh misalnya nih ya, contoh misalnya kayak di Bali nih, Bali. Kalau di daerah saya, ya, janur itu cuma laku mungkin pada saat mau lebaran atau ada mungkin yang kebetulan ada mau pengantin ya. Nah, tapi janur ini kalau di Bali hampir setiap hari, gitu. Hampir setiap hari itu orang menggunakan janur, pedagang janur setiap hari ada. Gitu. Karena dipengaruhi oleh budaya lokal setempat. Ya, jadi berbeda-beda ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara strategi, penting. Dalam transaksi itu kita butuh strategi. Ya, kadang juga kita sebut manajemen. Oke, ini sedikit aja yang saya jelaskan ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau dalam transaksi itu ada dua arah ya. Jadi Anda boleh buy, beli di saat murah, jual di saat mahal, atau ngambil posisi kebalikan. Pada saat harga mau turun, Anda ambil posisi sell atau deal harga di awal, karena menurut prediksinya harga modal barang ini akan jatuh gitu. Jadi Anda sudah deal harga jualnya di awal, terus nanti beli dari bawah. Nah, terus ada instrumen yang bisa membantu kita, ya, ada indikator teknikal ya. Indikator teknikal ini macam-macam ya. Bukan berarti harus Anda menggunakan indikator yang dijual di luaran sana atau gimana, atau menggunakan indikator free yang disediakan dalam aplikasi ya, gitu. Nah, tapi salah satu indikator teknikal juga ini ya dari pergerakan harga itu sendiri, gitu ya. Itu nanti kita bahas pada workshop-workshop berikut, gitu ya. Terus yang ketiga ini adalah risk management. Nah, di sini adalah manajemen risiko. Nah, jadi bisnis ini ingat ya, kalau bisnis kita tidak berbicara tentang keuntungan, tapi bagaimana mengatasi risiko. Karena kalau dalam bisnis, kalau kita sudah berhasil untuk mengatasi risikonya, maka sisanya itu kan kita berbicara tentang keuntungan ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Jadi kalau di trading tuh ada dua peluang arah transaksi. Nah, ini tadi posisi jual atau posisi sell. Jual pada saat harga tinggi, pada saat turun, lalu beli kemudian untuk menutupi posisi jual sebelumnya. Jadi maksudnya kayak gini. Ini hampir sama dengan makelar ya. Jadi misalnya nih sekarang harga barang ini pasarannya sekarang tuh 100.000 nih. Nah, maka saya langsung deal ke pembeli saya, Pak, saya punya barangnya, saya jual dengan harga 100.000. Oke, deal. Barangnya di mana? Nah, maka saya akan mencari distributor atau pabrikan barang tersebut. Itu pabrikan barang tersebut dengan berharap bahwa harga modalnya itu jauh di bawah dari 100.000. Gitu. Jadi bawah 100.000. Nah, jadi pada saat saya sudah ketemu harga distributor yang cocok misalnya dengan saya, ini udah cocok nih, misalnya dari 100.000 saya bisa dapat misalnya 80.000 ya. Ya udah, berarti saya punya selisih keuntungan. Saya ngambilnya 80.000 dan saya jual 100.000 di harga jual yang sudah disepakati tadi. Ya. Terus transaksi yang kedua itu buy atau beli. Nah, ini hukum dagang standar ya. Jadi beli pada saat harga rendah, lalu jual kemudian di saat harga naik. Ini standar sih ya, ini standar dagang biasa. Oke. Nah, ini jadi di sini juga ada beberapa contoh-contoh candlestick ya. Candlestick, karena nanti kita transaksinya itu cuma memantau pergerakan harga yang modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Itu nanti kita akan pelajari lebih terperinci di workshop-workshop lanjutan ya. Jadi untuk malam ini kita cuma berusaha untuk open mind, untuk pengenalan apa sih sebenarnya trading forex itu. Gitu ya. Nah, terus di sini ada analisa fundamental dan teknikal ya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara analisa fundamental ini kembali ke berita. Ya, berita-berita kejadian atau misalnya isu-isu dunia, kebijakan-kebijakan pemerintah ini semua kan mempengaruhi pergerakan harga nih. Mempengaruhi misalnya penguatan mata uang dalam sebuah negara, mempengaruhi supply and demand terhadap komoditi dan sebagainya. Ya, terus ada juga teknikal. Nah, teknikal ini tadi kita berbicara dengan indikator-indikator ya. Ini secara teknisnya. Jadi pada saat
melihat grafik itu, melihat candlestick itu semua kita gunakan di situ adalah teknikal. Gitu. Tapi dibantu dengan analisa fundamental dari berita-berita yang kita dengar. Gitu. Nanti cara membacanya akan kita ajari. Nah, di sini tadi kan kita berbicara untuk membatasi risiko di future pun itu bisa. Bukan cuma membatasi risiko secara otomatis, ya. Secara otomatis atau kita berbicara stop loss ya. Jadi kita bisa membatasi risiko kita secara otomatis. Tapi bisa juga mengambil keuntungan kita itu secara otomatis. Nah, istilahnya kalau di sini take profit ya. Jadi contoh misalnya nih, saya membeli di harga 1000, saya berharap nih harga kalau sampai ke 1500 nih saya akan jual. Saya sudah punya potensi keuntungan sekitar 500 rupiah. Cuman ada kemungkinan saya akan ketinggalan harga. Dalam arti, ya saya kan tidak 24 jam nih memantau pergerakan harga. Nah, di sini ada istilah take profit. Jadi Anda tinggal mengatur barang saya atau posisi saya ini nanti saya mau jual di harga 1500. Itu bisa diatur. Atau mungkin Anda takut meninggalkan pasar. Kenapa? Anda ngambil posisi nih. Cuman takutnya nih, ini kalau berbalik arah Pak, habis saya nih. Gitu. Saya mengalami kerugian. Nah, makanya itulah gunanya stop loss. Jadi Anda memasang stop loss, secara otomatis Anda membatasi, saya mau rugi sekian poin nih, saya mau rugi sekian rupiah nih. Dan Anda bisa membatasi itu. Jadi pada saat Anda tidak memantau market, harga mau bergerak kemanapun, ya, dan Anda ini tetap aman. Nah, aman dalam arti kalaupun Anda rugi sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda untung sesuai dengan target Anda sendiri. Nah, seperti itu. Ini kelebihan, ya. Dari sini kita berbicara tentang risk management ya. Jadi kalau saya pribadi ini paling standar risk management itu stop loss itu sekitar 6 poin, sementara take profit itu sekitar 2 poin. Jadi saya cuma mengambil keuntungan sedikit, saya retail ya. Teknik saya dagang itu retail, Pak. Berbeda, setiap orang berbeda. Cuman kalau saya pribadi, saya itu lebih suka retail gitu. Nah, stop loss-nya itu start dari 6. Cuman kalau saya normalnya sih sekitar 10 ya, 10 poin ya. 10 poin. Nah, banyak sih orang kebalik nih. Mereka mau mengambil keuntungan 6 misalnya, terus kerugiannya 2 nih. Nah, dengan alasan bahwa kalau misalnya nih Pak, saya udah untung 6 poin, kalau tiba-tiba saya kena kerugian 2 kali itu nggak masalah Pak. Saya masih punya keuntungan 2 poin lagi yang tersisa. Gitu. Tetapi pada kenyataannya ya, kalau kita berbicara hukum matematika, untuk sampai ke 6 ini, itu harus melewati 2. Jadi hal yang paling worth it, hal yang paling masuk akal untuk kecapai ini adalah 2 poin. Makanya kalau saya pribadi ini, saya lebih suka transaksi ini 2 poin, 2 poin, 2 poin. Jadi retail ya, retail. Karena saya pikir untuk mendapatkan 6 poin ini waktunya cukup lama lah. Apalagi kalau sampai 10 poin. Maka saya lebih memilih take profitnya di 2, jadi belum sempat terkena stop loss. Yang kena duluan ini adalah take profit saya. Kalaupun nanti ujung-ujungnya terkena stop loss, artinya posisi saya kali ini betul-betul udah salah. Gitu. Ya. Oke, next. Bentar ya. Oke. Oke ya, jadi sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya boleh langsung bertanya ya. Oke. Jadi secara teknikal ini malam kita nih tidak masuk dulu ke dalam cara bertransaksi, teknik-teknik transaksi belum dulu. Ya, kita bahas yang dasar dulu supaya mindset kita ini sama di awal. Gitu. Ya. Agar mindset kita ini di awal ini sama ya.
Halo? Nah, jadi gini teman-teman ya. Teman-teman kalau yang tadi ada suara yang kurang jelas ya, itu nanti kita share rekamannya ya. Share rekamannya, jadi boleh dengar lagi ya. Anda boleh dengar lagi rekamannya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu Heni mungkin? Belum ada, Pak. Ada ya? Oke. Jadi jangan lari ya dari konsep dagang ya. Trading itu jangan pernah lari dari konsep dagang. Dagang ini kan kita berbicara retail sih biasanya ya. Berbicara retail. Dan jangan juga lari dari konsep bisnis. Trading itu jangan pernah lari dari konsep bisnis. Bahwa yang namanya bisnis ini kita selalu tutup bukunya ya, bahasa standarnya tuh. Kita tutup bukunya itu per 1 bulan. Oke, per 1 bulan. Jadi jangan lihat mungkin, wah, Pak, hari ini profit saya kecil, Pak. Iya, hari ini. Gitu. Tapi kan kita ingat ya, tutup bukunya itu sebulan. Nanti sebulan baru kita lihat portofolio dari bisnis kita sendiri. Pak Andre. Siap. Itu beberapa teman itu pernah bilang ke saya, ngapain kamu trading forex? Forex itu susah loh. Oke. Jadi bilang trading forex itu susah, itu lebih banyak ruginya daripada untungnya gitu. Gimana pandangan Pak Andre? Kalau saya pribadi, Pak ya, kalau saya pribadi jualan itu susah, Pak. Buka toko itu susah. Kalau saya ya, sama halnya pendapat mereka tuh trading itu susah. Karena mereka bukan bidangnya, nggak di situ, mereka nggak terjun ke dalam bidang itu. Sama halnya saya nih, kalau disuruh buka jualan ya, misalnya nih toko kelontong nih, sampai sekarang tuh saya nggak pernah dapat hitungannya, Pak. Sampai sekarang saya belum dapat hitungannya tuh toko kelontong. Jual rokok saja sebungkus untungnya cuma sebatang. Sementara saya ini sehari tuh habisin 2 bungkus. Jadi kalau saya jualan, rokok saya isinya 16 batang, Pak. Gitu. Jadi sebungkus aja saya isap sehari, berarti saya sudah menghabiskan keuntungan dari 16 bungkus rokok yang saya jual. Kembali lagi karena saya nggak tahu ilmunya. Itu bukan bidang saya, dan saya belum terjun ke dalam bidang itu. Jadi wajarlah, Pak, kalau orang yang belum terjun ke dalam dunia forex, dunia trading, dan mereka mengatakan trading itu susah. Trading itu susah. Jadi saya sih menyikapi seperti itu aja, Pak. Kalau semua bisnis yang di dunia ini gampang, semua bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin saat itu, ya berarti saat ini mungkin kalau forex juga gampang, semua orang bisa masuk, berarti sekarang ini seluruh dunia main forex dong. Atau jualan tuh lebih gampang dibanding forex nih, buka toko kelontong lebih mudah dibanding forex. Ya udah, semua aja jadi penjual toko kelontong. Kalau saya sih begitu, Pak. Ada mungkin lagi? Pak Hendro paham ya, Pak Hendro ya? Halo, Pak Hendro? Halo, Pak Hendro? Ada mungkin pertanyaan yang lain? Pak Andre, mungkin ada yang pernah bertanya kalau bisnis forex atau komoditas seperti ini tuh harus
kita itu mantau terus apakah itu enggak menyusahkan kita gitu loh, Pak. Ya kalau transaksinya di broker yang tidak terdaftar atau broker luar atau broker lain mungkin menyusahkan, Bu. Menyusahkan. Nah, cuman yang Ibu alami sekarang nih yang mengawasi 24 jam kan kami, Bu. Bisa. Gitu kan? Nah, yang pelototi market 24 jam itu ya dari pihak kami sebagai konsultannya. Gitu. Kita yang memantau market 24 jam menyampaikan kepada Ibu harga sekarang sudah gini kan gitu, Bu. Karena ya tujuan fungsi utama atau tugas dari konsultan itu memang yang harus seperti itu. Ya brokernya ini pun ya tugasnya memang harus seperti itu. Mereka memantau harga, kalau perlu sampai 24 jam lah, sip-sipan kalau perlu. Yang jelas para investor nih kapanpun mereka butuh update harga atau update transaksi itu mereka bisa. Itu sih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Buat teman-teman yang baru bergabung nih, gitu, kalau mungkin ada yang belum dipahami, udahlah tanyakan aja. Kita sharing di sini. Pak Yoga mungkin? Ini kok banyak yang belum unmute ya? Silakan di unmute sendiri ya kalau yang mau bertanya. Halo, selamat malam Pak Andri. Malam. Kenalkan Pak, saya Obed Pak dari Semarang. Ya, siap-siap Pak. Pak, ada yang sedikit yang pengen saya pertanyakan ya Pak ya, mengenai sekuritas dari yang broker yang ada yang Pak Andri pakai sekarang gitu loh. Itu seperti apa ya Pak ya? Maksudnya sekuritas Maksudnya gimana nih? Keamanannya? Iya, betul. Dari sisi lembaganya tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Andri. Cuman kan kalau saya kan orang nol banget ya, nol besar dalam hal forex ini. Jadi saya pengen juga tahu sekuritasnya seperti apa. Nah, jadi gini Pak. Kalau berbicara keamanan dana nasabah dari segi perusahaan ya. Dari segi perusahaan, tadi kan udah jelas nih alurnya. Pertama Anda harus memperhatikan apakah perusahaan pialang yang Anda masuk ini terdaftar di bapepti.go.id, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Gitu. Itu satu, Anda harus lihat dia masih terdaftar, belum tidak pernah melakukan kesalahan, apakah statusnya masih aktif atau tidak. Satu. Yang kedua, Anda harus memperhatikan apakah perusahaan ini menggunakan sistem DMA, Direct Market Access. Ya, Direct Market Access. Oke, dalam arti mau harga pun langsung, mau withdrawal pun langsung, itu tanpa melalui perantara-perantara. Itu. Sementara kan banyak nih perusahaan lain nih, masih ada perusahaan tuh yang untuk penarikan dana pun harus melalui tanda tangan manual dan sebagainya. Itu harus melalui proses beberapa waktu, beberapa lama baru bisa terrealisasi. Gitu.
Nah, kalau Ya. di Dimex sendiri itu untuk saat ini ya, untuk saat ini di Indonesia itu cuma ada 2 perusahaan yang menggunakan sistem DMA, itu Monex dan Didimex. Gitu. Nah, jadi saya sebut merek aja ya, ini biar Oke, tahu. Pak. Oke. Jadi ini ada 2 saja yang menggunakan sistem direct market access atau sistem DMA. Nah, ini 2. Terus kalau kita berbicara keamanan dari si nasabah itu sendiri, pada saat dia terjun ke dalam market itu tidak lain, itu cuma satu jalannya saja Pak, yaitu bagaimana mengikuti manajemen dan planning yang Bapak buat sendiri dengan mentornya Bapak. Oke. Yang Kalau lain dari nggak ada, sisi Pak. perusahaan bagaimana, Pak? Maksudnya? Dari sisi Dimex-nya sendiri. Maksudnya Banyak. kesehatannya. Halo. Oke. Nah, kalau kita berbicara kesehatan perusahaan, ya, kalau kita Betul, Pak. berbicara kesehatan perusahaan, Anda boleh ceklah bagaimana histori dari Didimex itu sendiri. Ya, Anda boleh cek sendiri. Karena kalau saya yang cerita nih kan, ya namanya penjual kecap Pak, pasti bilangnya tuh kecapnya nomor 1 Pak. Bagus, iya. Benar. Gitu. Cuman kalau berbicara untuk saat ini Didimex itu apa ya? Tingkatannya keberapa, saya bilang tuh kalau Didimex itu perusahaan terhebat ketiga Pak. Se-Indonesia ya, Pak? Sedunia mungkin Pak ya. Oke. Ya udahlah Indonesia aja lah dulu Pak. Ini jadi Didimex ini perusahaan terbaik ya, terbaik ketiga. Kenapa? Karena yang nomor 2 ini belum ada, yang nomor 1 ini masih mengaku-ngaku Pak. Nomor 1 berarti ya Pak? Nggak berani juga Bu nomor 1. Iya. Cuman kembali gini Pak ya, kembali gini. Karena pengalaman ya, ini saya rasa pun teman-teman sebagian yang hadir di sini itu sudah mengalami. Salah satu kelebihan dari Didimex ini, kita berbicara tentang edukasi, full edukasi terhadap nasabah. Gitu. Full edukasi terhadap nasabah. Beberapa waktu yang lalu pun saya itu keliling Indonesia untuk mengajar. Cuman ada batasan ya. Ada batasan pada saat untuk bagaimana nih teman-teman ini bisa full edukasi. Sementara di Didimex nih, ini nasabah ini harus pinter Pak. Gitu. Nasabah ini harus pinter. Nasabah ini harus profit. Gitu. Nah, ini yang apa ya, menjadi salah satu nilai plus Didimex itu bagi kami. Karena kalau saya pribadi Pak, saya ini sebenarnya tidak berbicara tentang satu bendera perusahaan ya. Satu bendera perusahaan, karena saya sendiri pun itu memang cuman komunitas. Saya lebih ke saya ini komunitas Max Trader Education ya. Jadi awalnya kita berdiri itu karena memang kita ingin memberikan edukasi free. Edukasi ke seluruh teman-teman yang ikut bertransaksi. Gitu. Tidak membawa sebuah bendera. Karena ya mungkin saat itu kami mencoba, ya ternyata belum ada mungkin bendera yang bisa satu visi dan misi dengan kami. Itu sih Pak. Oke Pak. Cukup. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Yang lain? Terima kasih Pak Andri. Iya Pak, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Habis singkong, tinggal enak nang kamu. Oh Pak Kus ada ya? Selamat malam Pak Kus. Maaf nggak sempat sapa tadi Pak Kus, nggak lihat. Oke, ada pertanyaan untuk robot ya, robot trading ya. Oke, jadi gini. Pertama sih yang saya ingin tanyakan ke orang-orang yang ingin menggunakan robot ya. Kenapa sih harus gunakan robot? Kita kan ini bisnisnya dagang nih Pak. Dagang, kenapa kita harus menggunakan robot gitu? Sementara robot ini dibuat juga oleh manusia. Robot ini dibuat oleh manusia dengan
perintah-perintah berdasarkan indikator-indikator yang ada juga dalam MetaTrader. Apakah mungkin karena kita terlalu malas untuk menanti harga yang kita inginkan, entry di saat harga itu sudah cocok dengan prediksi atau target kita, terus keluar dari market sesuai dengan apa yang kita targetkan? Jadi kalau berbicara tentang robot, saya sih pernah menjadi salah satu pembuat robot, dan memang robot ini cuma kumpulan indikator-indikator, cuman kumpulan-kumpulan entry point dan sebagainya, price action yang kita usahakan bisa tereksekusi secara otomatis. Cuman kekurangannya robot ya, kalau kita berbicara robot, saya nggak tahu sekarang kalau ada robotnya yang pintar, tapi setahu saya robot tuh nggak pernah nonton berita. Robot tuh dibuat dari, oke Bu Heni, oke terima kasih banyak Bu Heni. Jadi maksudnya gini, robot ini kan dibuat dari indikator-indikator teknikal nih, gitu. Indikator-indikator teknikal dan perintah-perintah yang bisa membuatnya bekerja secara otomatis, ya, gitu. Nah, tapi nggak pernah sih diajari robot ini untuk membaca berita. Kita kan biasanya kalau transaksi nunggu berita ya. Nah, biasanya kan kita kalau trading rame-rame itu tunggu berita, nanti ada keluar berita. Nih mungkin nanti ada FOMC dan sebagainya, non farm payroll. Ini sih saya belum pernah temukan robot yang bisa diajari untuk membaca berita yang keluar itu. Gitu. Jadi saran saya pribadi ya, dari pengalaman juga, sebaiknya untuk robot nggak usah lah. Karena kalau robot itu memang betul-betul bagus, ya, kalau robot itu memang betul-betul bagus dan menjanjikan, kenapa si pembuat robot ini getol untuk menjual dan memasarkan robotnya? Gitu. Pakai aja sendiri, terus kaya sendiri, kan sesederhana itu. Kalau mau bagi-bagi ke orang, ya bagi aja secara gratis, toh gampang juga dapat duitnya. Gitu. Saya sih simpel itu, ya. Paham Bu Ani ya? Kamu tidur sini ya. Kamu bobo sini. Ada mungkin yang lain lagi? Jadi mau bobo sini nggak? Nggak usah pakai robot lah Bu. Kami pun sudah 24 jam begadang Bu. Ngapain pakai robot? Coach, boleh saya bertanya? Silakan kok. Kan pemilu Amerika itu tanggal 3 November ya, kalau saya lihat di jadwal. Oke. Berarti dari pemilu itu impact-nya dia ditentukan oleh siapa presiden yang naik, atau apa dampak kebijakan ekonomi yang dilakukan presiden itu, atau bagaimana? Ya pasti. Hanya terhadap gold atau ke semua. Oh, ke semua yang berkaitan dengan US dollar ya? Ya. Pokoknya berkaitan dengan negara itu. Jadi hukumnya nih, kalau dalam sebuah negara nih mendekati pemilu, otomatis kan yang pertama para investor besar ini harus melihat, atau para pebisnis yang ada di negara itu dan investor yang ada di negara itu kan harus menunggu nih, apakah kebijakan dari yang terpilih nanti ini sesuai dengan keinginan kita, tidak memberatkan kita sebagai seorang investor di negara ini. Itu kan sudah pasti. Ya. Nah, yang kedua, hasilnya kita lihatlah. Kalau kebijakannya ternyata buruk bagi negaranya, ya otomatis bahkan mata uang di negara itu pun mungkin akan melemah terhadap mata uang negara lain. Berarti kemungkinan Coach di pemilu presiden nanti itu akan terjadi pergerakan ekstrim hampir di semua mata uang yang berkaitan dengan dolar ya? Bisa jadi, gitu. Cuman kita tidak bisa menyimpulkan 100% akan ke situ. Sekitar 100 poin mungkin ya, 200 poin. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Oh, iya. Belum tentu juga. Kita lihat saja dulu kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dijanjikan oleh setiap calon presiden lah. Kayak debat kemarin tidak terlalu pengaruh ya, Coach. Kan kemarin debat calon presiden ya di Amerika ya, tidak terlalu pengaruh ya kayaknya. Kalau baru debat nanti kalau sudah pemilunya baru. Ya betul. Masih debat belum terlalu. Nah, jadi kemarin yang ngaruh itu kan cuma dari segi memang berita yang keluar kan. Iya, berita ekonomi, data unemployment claim tuh.
Oke, oke. Thank you, Coach. Oke, kasih kok. Yang lain mungkin? Oke, dan satu yang saya sampaikan ya, kita nih per hari Senin ya, per hari Senin ini program trading bareng tuh setiap malam ya kita sudah langsung adakan. Ya, jadi kalau ada yang mau ikut trading bareng by Zoom silakan. Nah, kita mulai mungkin itu sekitar jam 9 ya, jam 9 ya. Karena biasa kan berita itu gencar jam 9. Jam 9 WIB ya kalau nggak salah. Dan nggak kemalaman atau gimana nih? Jadi pokoknya dari jam kita coba nih kalau untuk admin nanti mungkin standby-nya itu dari jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Dari jam 8 waktu Indonesia Tengah tuh sudah standby Zoom, silakan teman-teman yang mau ikut trading tinggal join aja. Jadi kita udah standby, tinggal join aja masuk ya. Dan nanti kita di dalam nih diskusi nih pair apa yang kita mau transaksikan, buy atau sell, alasannya apa dan sebagainya. Intinya trading bareng lah, biar sama-sama terkontrol. Nah, untuk teman-teman yang baru ikut di acara ini ya, kalau nanti mungkin masih ada yang belum dipahami ya, nanti bolehlah hubungi langsung teman-teman tadi yang share linknya ya. Tempat teman-teman mendaftar tuh silakan dihubungi. Oke, silakan dihubungi. Nanti kita berikan juga rekamannya ya. Anda boleh lihat rekaman dari apa pembahasan tadi, atau langsung aja nanti diskusi dengan teman-teman yang tadinya Anda tempati mendaftar atau registrasi. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Thank you, Coach. Informasinya, edukasinya. Dari teman-teman Semarang nih udah paham ya? Atau ada mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan Pak Kus. Silakan Pak Kus. Kalau nggak bisa, Ya, bisa. nggak apa-apa. Bisa ya, bisa. Bisa. Pak Andri mau nanya, Siap. sebetulnya yang menarik, yang kalau penjelasan Pak Andri kalau ngomong goal, kan ya jujur kita kan patokan masih belajar teknikal nih. Ya. Tapi Pak Andri kan dari sisi lain malah supply and demand. Ya. Nah, itu serang. Ya, teorinya sih gampang. Tapi pas pelaksanaannya, hubungannya dengan OP, itu yang kadang-kadang kita jadi kendala gitu loh. Oke. Karena kalau saya lihat kayaknya gini, begitu ada sesuatu pokoknya yang namanya goal itu, teknikal udah nggak pakai lah pokoknya. Gitu loh. Ya, benar. Mohon penjelasannya seperti apa gitu loh Pak. Oke. Thank you. Oke, siap Pak. Jadi gini Pak ya, makanya tuh saya sempat, saya tuh buat teknik tuh psychoterror system ya. Jadi yang paling utama nih saya perbaikan ke psikologi dulu, ya. Psikologi saya pribadi sebagai seorang yang bertransaksi atau seorang trader. Nah, terus yang kedua ini mengetahui psikologi market nih, psikologi market. Nah, kalau kita berbicara komoditi, itu ya komoditi tetap sih ada teknikalnya Pak ya, teknikalnya. Cuman nggak bisa nih teknikal yang misalnya nih support and resistance itu aja gitu. Karena ya kalau kita berbicara komoditi, contoh misalnya emas, ini kan selalu dia tuh membentuk high baru, low baru nih. Hampir setiap saat dia bentuk itu. Hampir setiap hari pun dia bentuk. Artinya kalau kita berbicara support and resistance itu kita ambil dari high dan low yang baru terbentuk. Maka kalau di emas, ya setiap hari ada dong. Setiap hari ada support and resistance terbaru. Nah, ini menjadi salah satu acuan kita kalau dari segi teknikal.
Itu dari segi teknikal. Nah, terus yang kedua, kalau dari segi kembali lagi segi psikologinya, atau kembali ke supply and demand market itu sendiri, ya Anda tinggal melihat. Anda tinggal melihat kejadian apa sih kira-kira yang bisa mendongkrak harga ini untuk naik atau turun. Contoh misalnya isu-isu tentang stimulus nih, atau ini mendekati pemilu. Secara garis besar, kalau dia mendekati pemilu, ya otomatis sifat dari emas ini, karakter emas ini yang sebagai safe haven ini berlaku. Nah, dalam arti kedepannya tren emas ini masih up. Tinggal kapan nih entry-nya nih kapan nih. Nah entry-nya kita gunakan support and resistance yang terbentuk setiap hari Pak ya. Bukan yang terbentuk beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bukan. Jadi makanya tuh kalau Pak Kus pernah ikut materi saya mungkin dulu, ini saya ajarin tuh tarik-tarik garis setiap hari. Tarik-tarik garis setiap hari karena itu adalah batasan-batasan harga yang dibuat oleh emas itu setiap harinya. Gitu, Pak. Nah, permasalahan kapan entry-nya lihat dulu. Kalau berbicara entry-nya kapan, kembali ke hukum trading saya yang biasa saya ajarkan. Tradingnya kan cuman ada 3 nih. Yang pertama itu follow the trend. Harus ikuti trend, jangan pernah lawan trend. Yang kedua ini buy at support dan sell at resistance. Jadi saya itu nggak pernah pakai istilah breakout Pak, karena breakout ini suka nipu kata Pak Boris gitu. Breaknya udah break resistance, kita nih lanjut ngebuy nggak nih? Udah lanjut ngebuy, ternyata balik lagi masuk ke dalam. Nah, kalau Bapak nih rajin setiap hari, kalau khususnya kalau mau main gold ya, Bapak nih harus rajin tuh setiap hari harus bikin garis support and resistance tuh. Ya jangan pernah dihapus Pak, biarin penuh di layar. Nah, terus yang terakhir sih kalau saya transaksi kembali ke psikologi diri saya sendiri. Kalau memang target untuk resiko saya belum capai ke situ, jangan ngapain mau panik Pak. Karena kita membatasi resiko artinya saya sudah siap dengan resiko itu. Nah cuman kesalahannya kita contoh nih, saya kan selalu membatasi resiko itu di 10 poin nih. Nah, saya nggak boleh panik kalau misalnya nih, udah floating $50 nih Pak. Ya saya nggak boleh panik lah. Emang saya sudah siap dari awal, udah cut loss $100 kok. Dan take profit misalnya 2 poin ya, $20 ya. Ya itu juga psikologi saya harus normal Pak. Kalau udah mendekati 2 poin, ya udahlah 2 poin aja. Jangan tergoda kayaknya masih bisa menambah nih Pak, kayaknya masih bisa lebih besar nih Pak, ujung-ujungnya balik arah. Kalau saya sih gitu Pak. Mas. Pak Kus, sorry. Nah, adapun secara pengaplikasiannya, nah ini nanti biar Pak Kus cepat ngerti, ya kita trading bareng lah nanti per hari Senin itu setiap malam kita trading bareng. Nah, jadi Pak Kus bisa langsung lihat, oh gini loh cara ngambilnya, oh ya ini loh alasannya kenapa ngambil. Ternyata model candle-nya nih seperti ini. Berita yang keluar tadi tuh kayak gini. Kembali sih cuma mempelajari saja sih Pak, harus pandai menganalisa lah. Seperti kan saya sampaikan tuh beberapa waktu ini keluar news sering berbalik arah. Kan saya sering ngomong tuh ya, impact tuh jam 11 waktu Indonesia Tengah ya. Impact jam 11, impact jam keseringan kan seperti itu, bukan pada saat berita itu keluar, nggak kayak dulu-dulu lah. Itu cuma dari hasil analisa sih. Kita pelajari kebiasaan yang terjadi sekarang, oh ternyata sekarang udah kayak gitu lagi. Keluar berita, nunggu dulu jam 11 atau jam 10 di tempatnya bapak-bapak tuh. Baru mulai ada impact-nya. Oke, paham mungkin Pak Kus ya?
Oke, siap bagus. Nanti kalau actionnya kita lakukan lah, ya. Jadi entry itu langsung Pak Kus lihat, oh gini loh alasannya gini, ya. Sama halnya tuh teknik terekam tuh kalau dibahas aja di grup, nggak dicoba ya nggak akan mungkin paham. Oke, ada lagi mungkin? Ya, kita akan selalu membagikan link nantinya ya. Kita akan selalu membagikan link untuk trading bareng. Setiap hari kita nanti bagikan. Ya, sore ya. Setiap sore kita akan bagikan linknya. Jadi teman-teman ini kalau malam, pokoknya host itu sudah mulai buka room itu jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Berarti sekitar jam 7 ya, jam 7 di waktu Indonesia Barat tuh. Ya terserah mau langsung entry, mau ikut masuk terserah lah. Yang jelas kita udah standby itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, siap Bang. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kita info lagi ya untuk kelanjutan materi selanjutnya ya. Jadi teman-teman yang butuh lebih, yang tadi mungkin belum terlalu paham. Oke. Ada sedikit dari. Oh ya, teman-teman di sini ada nggak yang pernah terjun ke saham nih? Halo? Pak Kustanto, ya oke. Nah, Pak Kus kan udah transaksi saham, udah juga transaksi forex ya Pak Kus ya. Kalau menurut pendapat Pak Kus sendiri gimana antara saham dan forex? Kalau nggak bisa lewat mic, nggak apa-apa Pak, di chat aja nanti saya bacakan ke teman-teman. Karena tadi kan kita sudah membahas ya perbandingan saham dengan future ya. Pak Kus ini udah jalanin dua-dua nih. Jadi pasti ada kesimpulan atau ada mungkin pendapat Pak Kus tentang dua instrumen ini. Pak Kus nggak bisa unmute Pak Kus ya. Oke, saya coba dulu. Oke, udah bisa Pak. Coba.
Ya, tadi mau ambil nggak bisa. Sorry. Oke, nah udah bisa sekarang Pak. Oke. Kedengeran Pak? Kedengeran Pak. Oke, jadi ya kalau menurut saya sih ya, kalau buat ya pasti kalau saham itu satu arah. Kalau trading itu dua arah. Jadi sebetulnya secara opportunity, kalau kita ngomong pengen lebih profit lebih mudah itu jauh lebih mudah di trading. Gitu loh. Jadi itu jauh lebih mudah. Itu satu. Kedua, kemudian yang menurut saya paling penting adalah modal. Walaupun kalau di saham kita tidak akan bisa dapat besar kalau modal kita kecil. Itu harus. Nah, kalau di kalau di saham ya sebetulnya modal itu relatif, tapi kalau kita modal kita besar, otomatis kita lebih nyaman dan lebih enjoy karena ketahanannya lebih kuat gitu loh. Kalau di forex ya? Iya, kalau di forex contohnya paling gampang gini nih. Kalau di forex main punya 1000 itu bisa dapat 1000 2000 tuh bisa dapat. Iya. Tapi kalau di saham 1000 nggak bakal kita bisa dapat lagi 1000 gitu loh. Kecuali kalau didiemin mungkin beberapa tahunan lama gitu ya. Itu baru mungkin bisa gitu loh. Jadi tergantung kalau mau main di lebih fleksibilitasnya, jujur saya lebih suka di trading karena itu tadi mungkin gainnya bisa jauh lebih banyak opportunity-nya. Itu satu. Ketiga, kalau di saham itu kita bukan hanya ngomong candle, kita juga harus lihat bagaimana belakang layar daripada perusahaan tersebut lah, performanya gitu dan lain sebagainya lah, keuangan dan sebagainya gitu loh. Nah kalau di trading, kalau kita main goal kan cukup analisa goal aja selesai. Kalau di saham kita perlu pilih dari sekian banyak perusahaan mana yang kita mau gitu loh. Ya betul. Jadi jujur aja buat saya sih jauh trading itu lebih menjanjikan lah gitu loh. Karena fleksibilitas, kemudian juga secara profit juga lebih memungkinkan. Contoh misalnya kalau kita main daily lah, trading harian gitu ya, saham itu paling bisa dapat 2-3-4% lah, langsung stop. Itu rasanya jauh. Kalau modal cuma 1000, 2-3-4% paling berapa gitu. Tapi kalau di trading itu 1000 bukan 2-3%, itu malah bisa lebih gitu loh. Kalau pas memang waktu dan OP kita bagus gitu. Jadi ya kenapa saya lebih suka trading karena menurut saya itu gitu loh. Mungkin lain ya kalau kita buat momen long term itu bisa punya uang, taruh aja tinggal di saham, beli yang bagus, tinggalin diemin aja lah. Berapa tahun kemudian baru diambil itu lain lagi. Itu jadi lebih ke investasi ya? Gitu. Iya, kalau saya lebih pilih investasi. Karena dulu kan saya kan ya belajarnya ke situ. Saya belajar dari reksadana, kemudian akhirnya udah reksadana larinya ke saham gitu loh. Kenapa? Begitu pikir reksadana, ngapain reksadana? Begitu kita udah ngerti saham gitu loh. Tapi begitu udah lihat lagi trading, ngapain main saham, lebih baik trading. Mungkin gambarnya seperti itu kali ya. Oke. Secara umum lah. Ya. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih sharingnya Pak Kus ya. Oke, terus ini kita lanjut, ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ada teman ini bertanya nih, selamat malam Pak, saya mau bertanya nih. Beberapa broker saya lihat beda rate USD-nya. Misalnya di Dimex nih 1 USD itu sama dengan 10.000. Monex itu $1 sama dengan 14.000. Apakah ada pengaruh dari perbedaan rate itu saat kita trading? Oke. Ini saya jawab dengan tulisan ya, dengan hitungan ya. Jadi gini. Oke. Nah, contoh misalnya nih, $1 kita mainnya nih 10.000. Ini saya bikin model tabel perbandingan ya. Dan 14.000. Nah, langsung perbandingan aja. Kalau WD, kalau kita WD ini berarti 10.000. Di sini 14.000. Enak dong yang 14.000. Berarti WD ini kita berbicara plus. Kita berbicara plus. Nah, tapi kalau kita berbicara cut atau loss, di sini $1 loss, saya cuma loss 10.000. Di sini saya lossnya 14.000.
Oke. Nah, ya tapi mungkin yang ya kalau investornya jago trading lah, jadi ya nggak pusing dengan loss, karena ya mungkin lossnya kurang gitu ya. Oke lah. Nah, satu hal yang paling penting bagi saya dalam berbicara masalah rate ini ya, kalau saya hitung dengan modal ini, kalau saya bertransaksi $10.000, ya, di sini juga bertransaksi $10.000. Nah, modal yang saya butuhkan di sini itu 100 juta. Di sini yang saya butuhkan adalah 140 juta. Oke. Oke lah. Kalau investornya lagi menganggap dana itu bukan masalah, Pak. Ya oke. Nah, hal yang paling penting kita perhatikan dalam trading. Trading itu bukan kurs. Ketahanan dana MM itu bukan dilihat dari kurs, tapi dari dolar. Maksudnya begini. Saat Anda transaksi 140 juta dengan kurs 14 dan 100 juta dengan kurs 10.000, maka ketahanan dananya sama. Tetap intinya $10.000. Ini juga $10.000. Nah, gimana kalau duit 140 juta ini saya transaksikan di sini? Berarti ketahanan dana saya itu adalah $14.000. Trading berbicara ketahanan dana, berbicara kekuatan dana, berbicara tentang MM. Kalau dengan modal 140 juta, saya gunakan di kurs 14, ketahanan saya cuma sampai $10.000. Kalau duit ini saya gunakan untuk bermain di sini, maka saya punya ketahanan dana itu $14.000. Nah, kalau Anda trading kan bukan berbicara main banyak-banyakan, Pak. Trading ini berbicara aman gak aman. Kalau saya sih, saya lebih milih yang aman. Itu sih kalau saya, Pak Indro. Paham, Pak ya? Jadi salah satu yang paling mempengaruhi saat trading itu ya, pada saat Anda ke floating, siap-siaplah yang $14 nih, cut loss tuh kehilangan 14.000. Tuh. Yang 10.000 ya paling cuma kehilangan 10.000. Kalau sama-sama buka akun dengan dana 140 juta, saya punya yang kurs 10 ini punya kekuatan dana itu 14.000, Pak. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, perbedaan broker luar dan lokal serta kursnya. Terus supaya lebih tadi udah masuk itu ya, Pak ya. Supaya lebih paham tentang ketahanan dananya. Nah, ini dan kenapa broker luar nggak pakai spread dan komisi? Kenapa broker lokal pakai komisi dan swap? Oke. Jawaban pertama ya. Jawaban pertama sih kalau saya ya. Kalau nggak ada komisi, nggak ada swap, kira-kira keuntungan broker itu dari mana ya? Itu. Sementara kalau kita berbicara spread ini kalau itu sebenarnya salah satu keuntungan pedagang loh. Pedagang kan yang mengambil keuntungan dari transaksi itu. Itu satu. Yang kedua, kelebihannya kalau broker lokal sih saya lebih suka karena dia menunjukkan langsung biaya-biaya yang mereka butuhkan atau yang mereka ambil saat kita bertransaksi. Nah, sementara broker luar nih yang kembali ke logika tadi ya, bahwa mereka nih mau hidup dari mana kalau nggak ada komisi dan swap.
Tuh, maka yang terjadi kalau Anda jeli, cobalah perhatikan posisi transaksi Anda dan harga yang lagi running. Ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ya, cuman mungkin masih banyak yang ego tidak mau mempedulikan tentang hal itu, gitu. Ya. Kadang nih harga udah harusnya profit, tapi belum bergerak. Jadi ada pencurian di spread lah. Gitu. Kenapa saya katakan seperti itu ya, kembali lagi yang tadi, mau hidup dari mana, Pak? Mau hidup dari mana brokernya kalau nggak ada komisi? Sementara kadang nih broker-broker yang tidak menggunakan komisi dan yang lain-lain ini, itu membuka peluang IB, memberikan rebate kepada nasabah, memberikan bonus-bonus, setiap transaksi ini dapat sekian, setiap transaksi ini dapat sekian. Sosial amat sih, kalau kita pikir, keuntungannya dari mana tuh bagi-bagi? Saya rasa itu sih, jadi jangan cepat tergiur dengan biaya-biaya rendah ya, bahkan nol sama sekali. Nggak ada cas komisi lah, nggak ada swap lah, dan sebagainya. Hati-hati aja lah. Di satu sisi, itu akan membuat kita itu tidak pernah hati-hati dalam bertransaksi. Asal entry aja. Kita kan nggak punya biaya-biaya di awal, jadi udah masuk aja, nggak usah pakai hitungan lah. Nah, ini bisa merusak psikologi kita ya. Mungkin ada orang yang mengatakan ya nggak apa-apa trading gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Cuman kalau dari sistem trading yang saya anut tuh nggak cocok, Pak. Karena kita berusaha ini bagaimana nih psikologi dalam trading tetap normal. Saya rasa itu, Pak Wan. Yang lain mungkin? Ada pertanyaan lagi? Jadi kita sudah paham ya, salah satu mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Kus itu tentang mana sih perbedaan, mana sih lebih baik menurut dia ya, saham dan forex gitu. Dan saya rasa 2% sehari itu mungkin bukan dari modal Pak Kus ya, tapi dari nilai sahamnya. Dari nilai sahamnya. Karena yang dihitung ini adalah berapa persen kenaikan dari saham yang sudah kita beli saat itu. Berapa persen kenaikan. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Oke, kalau nggak ada ya, jadi kalau nggak ada, webinar kita hari ini cukup ya. Jadi nanti Anda pelajari lagi ya, nanti kita share rekamannya. Teman-teman boleh pelajari, dengar ulang. Kalau masih bingung, silakan hubungi teman-teman yang tadi Anda tempat registrasi atau yang ajak Anda ke sini. Nanti kita nanti kita lanjut ya, karena akan ada materi lanjutan dari ini. Nah, untuk yang mau trading bareng ya, mulai hari Senin ya trading barengnya. Tapi ini khusus, memang trading bareng nih khusus yang akun real ya. Yang udah punya akun itu trading bareng sama-sama. Oke ya. Kalau nggak ada lagi, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Andri. Thank you, Coach. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih.